Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kan pajak. Selamat datang di Pojangga, podcast pajak Pesanggerahan. Sebuah platform yang dihadirkan oleh KPP Pratama Jakarta Pesanggerahan sebagai wadah kegelisahan yang timbul di antara kawan pajak semua terkait isu-isu perpajakan. Perkenalkan, saya Sakina Puspita Pratiwi dan biasa dipanggil Pipit. Nah, bersama saya ada Mas Wisnu. Halo Mas Wisnu. Halo Mbak Pipit. Nah, Mas Wisnu ini merupakan pelaksana di KPP Pratama Jakarta Pesanggerahan ya. Di seksi apa Mas Wisnu? Di seksi pelayanan Mbak Pipit. Seksi pelayanan. Biasanya ngerjain apa Mas Wisnu? Biasanya saya ngerjain PKP Mbak Pipit. Oh, PKP, luar biasa. Nah, ini berhubung dengan narasumber kita yang memang sudah ngelotok banget nih terkait PKP. Nah, nanti di seri kali ini kita akan membahas terkait PKP gitu ya. Oke. Nah, kawan pajak di rumah semoga sehat selalu. Kemudian kita langsung lanjut ke pertanyaan, sebenarnya PKP itu apa sih? Oke, terima kasih Mbak Pipit. Jadi apa sih pengertian dari PKP? Jadi menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 04/PJ 2020 tentang petunjuk teknis pelaksanaan administrasi nomor pokok wajib pajak, sertifikat elektronik dan pengukuhan pengusaha kena pajak. Apa sih yang disebut PKP? Yaitu PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai tahun 1984 dan perubahannya. Oh, baik. Nah, Mas Wisnu, kan aku pernah dengar sih, jadi ada isu-isu ada PKP itu bisa memilih sama nggak bisa memilih. Itu tuh maksudnya gimana sih Mas Wisnu? Ya, jadi benar Mbak Pipit. Jadi ada ketentuan ya di mana pengusaha itu ada yang wajib dikukuhkan PKP dan juga tidak wajib dikukuhkan PKP. Jadi apa sih yang perbedaannya gitu kan? Jadi untuk wajib pajak yang wajib dikukuhkan sebagai PKP itu apabila wajib pajak tersebut memiliki omset dalam 1 tahun pajak itu melebihi 4,8 miliar rupiah. Nah, untuk wajib pajak yang tidak wajib dikukuhkan PKP berarti omsetnya dalam 1 tahun pajak itu tidak melebihi 4,8 miliar rupiah. Namun wajib pajak dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP. Oke, baik. Jadi kuncinya itu di omsetnya gitu ya Mas Ya, Wisnu? di omsetnya Mbak. Kalau di atas 4,8 miliar dalam 1 tahun itu wajib dikukuhkan sebagai PKP, tapi kalau di bawah atau tidak sampai 4,8 miliar dalam setahun itu tidak wajib dikukuhkan sebagai PKP, namun wajib pajak dapat mengajukan secara permohonan. Oke, berarti bisa memilih ya? Ya, betul. Bisa memilih gitu. Nah, kawan pajak, kalau misalnya kawan pajak omsetnya masih di bawah 4,8 miliar tapi pengen PKP, boleh. Betul. Kalau misalnya nggak pengen PKP, boleh juga. Ya. Cuma kalau misalnya PKP juga harus melaksanakan hak dan kewajibannya gitu ya, Mas Wisnu betul, ya. Mbak Pipit. Oke. Nah, lalu Mas Wisnu, apa aja sih persyaratan untuk mengajukan pengukuhan supaya kita bisa dikukuhkan sebagai PKP itu tuh gimana? Siap Mbak Pipit. Jadi syaratnya ini menurut peraturan yang tadi ya, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 04/PJ 2020 untuk pengusaha orang pribadi bagi warga WNI atau warga negara Indonesia yaitu fotokopi KTP, untuk WNA atau warga negara asing itu fotokopi paspor, atau fotokopi kartu izin tinggal terbatas atau KITAS, atau kartu izin tinggal tetap atau KITAP. Kemudian, untuk pengusaha warisan belum terbagi berupa dokumen yang menunjukkan kedudukan sebagai wakil pengusaha warisan belum terbagi sebagai berikut. 1. Fotokopi kartu NPWP salah satu ahli waris dalam hal diwakili oleh salah satu ahli waris. Kedua, fotokopi akta wasiat, surat wasiat, atau dokumen lain yang dipersamakan, dan fotokopi kartu NPWP pelaksana wasiat dalam hal diwakili oleh pelaksana wasiat. Oke, baik. 3. Fotokopi dokumen penunjukan pihak yang mengurus harta peninggalan dan fotokopi kartu NPWP pihak yang mengurus harta peninggalan dalam hal diwakili oleh pihak yang mengurus harta peninggalan. Kemudian untuk pengusaha badan dengan status pusat, 1. Fotokopi dokumen pendirian badan usaha berupa akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahannya bagi badan dalam negeri, atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap, dan dokumen identitas diri seluruh pengurus meliputi bagi WNI yaitu fotokopi KTP dan kartu NPWP,
Untuk WNA itu fotokopi paspor dan fotokopi kartu NPWP dalam hal telah terdaftar sebagai wajib pajak. Oke, baik. Kemudian untuk pengusaha badan dengan status cabang, tadi kan pusat, sekarang cabang ya Mbak Pipit. Satu itu surat keterangan sebagai cabang bagi badan atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap. Oke, baik. Dan dokumen identitas diri pimpinan cabang atau bentuk usaha tetap meliputi bagi WNI fotokopi KTP dan NPWP. Baik. Bagi WNA itu fotokopi paspor dan kartu NPWP dalam hal telah terdaftar sebagai wajib pajak. Oke, baik. Kemudian untuk pengusaha badan dengan status bentuk kerjasama operasi atau joint operation, satu, fotokopi perjanjian kerjasama atau akta pendirian sebagai bentuk kerjasama operasi atau joint operation. Dua, fotokopi kartu NPWP masing-masing anggota bentuk kerjasama operasi atau joint operation yang diwajibkan untuk memiliki NPWP. Oke, baik. Dan dokumen identitas diri pengurus yang ditunjuk sebagai wakil bentuk kerjasama operasi dan salah satu pengurus dari masing-masing perusahaan anggota bentuk kerjasama operasi meliputi untuk WNI fotokopi KTP dan NPWP. Oke, baik. Untuk WNA itu fotokopi paspor dan fotokopi kartu NPWP dalam hal telah terdaftar sebagai wajib pajak. Oke, baik. Berarti ini masing-masing dari wajib pajak jenisnya kan tadi ada orang pribadi, ada warisan belum terbagi, ada badan pusat, ada badan cabang sama KSO, itu juga beda-beda gitu ya beda-beda Mas ya. Mbak Pipit, betul. Berarti nanti kawan pajak kalau misalnya mau mengajukan sebagai PKP, syarat-syaratnya jangan lupa dicatat dan dilengkapi. Yeah. Nanti kemudian harus diidentifikasi terlebih dahulu apakah kawan pajak nanti merupakan orang pribadi, apakah warisan belum terbagi atau badan. Nah, itu nanti syarat-syaratnya juga berbeda yang tadi sudah disebutkan oleh Mas Wisnu. Iya, betul. Iya. Jadi nanti harus diperhatikan gitu ya Mas Wisnu ya. Iya. Oke. Nah, Mas Wisnu sempat dengar juga nih kantor virtual. Nah, kantor virtual itu PKP-nya gimana sih Mas Wisnu? Kan jadi kawan pajak kalau di berbagai tempat kan ada juga yang namanya kantor virtual. Nah, jadi kalau misalnya kawan pajak belum tahu, kantor virtual itu adalah kantor bersama yang biasanya di situ tuh punya ruangan fisik. Nah, ruangan fisik dan kemudian menyediakan fasilitas. Nanti di situ ada berbagai perusahaan-perusahaan atau kantor-kantor dari PT, CV dan lain-lain. Jadi nanti dia tuh seperti sewa di situ, Mas Wisnu dan kawan pajak yang lain gitu. Nah, kembali ke pertanyaan nih Mas Wisnu. Jadi gimana sih kalau misalnya PKP itu dia kantornya secara virtual, bisa nggak sih? Oke, Mbak Pipi. Jadi kalau misal dalam hal pengusaha atau wajib pajak ini menggunakan kantor virtual sebagai tempat kegiatan usaha atau tempat kedudukan, itu ada persyaratan tambahan nih Mbak, selain persyaratan yang tadi sudah saya sebutkan ya, gitu kan. Nah, persyaratan tambahannya apa itu kan? Yang pertama, satu itu kontrak perjanjian atau dokumen sejenis yang masih berlaku antara penyedia jasa kantor virtual dan pengusaha. Jadi harus ada kontrak perjanjian sewa yang masih berlaku ya Mbak Pipit. Oke. Dan yang kedua itu dokumen yang menunjukkan adanya pemberian izin keterangan usaha atau keterangan kegiatan dari pejabat atau instansi yang berwenang, yaitu surat izin usaha perdagangan atau SIUP, surat izin tempat usaha atau SITU, atau tanda daftar usaha pariwisata atau TDUP, dan izin usaha jasa konstruksi untuk yang usahanya jasa konstruksi atau dokumen sejenisnya gitu Mbak. Nah, kalau sekarang sih biasanya itu NIB atau nomor induk perusahaan NIB, ya. NIB berarti nanti kayak kertas gitu, nanti udah nggak perlu SIUP dan lain-lain? Ya, sekarang sih bentuknya NIB dan izin usaha aja sih. Jadi sesuai dengan apa kegiatan usaha dari wajib pajaknya itu apa. Berarti seperti itu aja cukup gitu ya? Ada 2 dokumen tambahan ya selain dokumen yang tadi saya sebutkan gitu. Begitu kawan pajak. Silahkan diperhatikan kalau misalnya mau jadi PKP. Kalau pakai kantor virtual gitu ya kawan pajak ya. Oke, selanjutnya nih Mas Wisnu. Kemudian tadi kita kan sudah membahas beberapa syarat-syarat ya. Kemudian tadi kan sempat menyebutkan terkait pengurus. Nah, pengurus itu apa sih sebetulnya Mas Wisnu? Oh iya, yang di badan ya Mbak, tadi kan ada identitas pengurus gitu ya. Betul. Maksudnya tuh siapa sih yang berhak gitu? Jadi pengurus itu apa sih? Siapa sih yang jadi pengurus atau bagaimana sih yang bisa disebut sebagai pengurus gitu ya Mbak ya? Betul, maksudnya itu. Pengurus itu adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan
dan atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan. Nah, sebagaimana juga ini dijelaskan di Undang-Undang KUP ya, Ketentuan Umum Perpajakan. Nah, kemudian orangnya ini juga tercantum dalam SPT tahunan pajak penghasilan badan tahun pajak terakhir yang jangka waktu penyampaiannya telah jatuh tempo pada saat pengajuan permohonan. Oke, baik. Kemudian dalam hal pengurus namanya tidak tercantum dalam SPT tahunan pajak penghasilan badan, pengurus harus menyerahkan fotokopi surat pengangkatan pengurus yang bersangkutan atau surat keterangan dari pimpinan yang berwenang dari wajib pajak badan yang menjelaskan wewenang untuk ikut menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam menjalankan kegiatan perusahaan. Oke, baik. Jadi maksudnya dari pengurus itu adalah seseorang atau beberapa orang yang memang dia punya hak gitu ya? Ya, jadi dia dalam hal itu mewakili perusahaan badan ini dalam menjalankan kewajiban perpajakannya atau hak dan kewajiban perpajakannya. Oke. Gitu. Kalau misalnya PKP nih Mas Wisnu, Ya. case-nya PKP, kemudian kita cek di SPT tahunan dia ternyata nggak ada orangnya di situ, namanya nggak ada yang tercantum di situ, tapi di akte ada. Lalu biasanya kalau bagian registrasi PKP gimana Mas Wisnu? Nah, jadi poin utamanya itu kita lihat dulu di akta ya Mbak ya. Di akta itu kan yang oke. terupdate ya gitu kan. Nah, kalau misalnya nanti di SPT tahunannya dia belum mencantumkan nama pengurus tersebut, tapi ternyata di aktanya itu ada, ya berarti kita akan ngelihat dari aktanya itu. Nah, tadi juga dijelaskan juga ya bahwa kalau misal dalam hal pengurus namanya tidak tercantum dalam SPT tahunan, maka juga harus menyerahkan fotokopi surat pengangkatan pengurus yang bersangkutan gitu kan. Baik. Nah, kemudian Mas Wisnu, apakah ada ketentuan lanjutan untuk dapat dikukuhkan sebagai PKP Mas Wisnu? Oke, baik Mbak Pipit. Jadi ada ketentuan lanjutannya dari yang tadi persyaratan yang sudah saya sebutkan gitu ya. Nah, untuk pengusaha orang pribadi atau warisan belum terbagi, itu telah menyampaikan SPT tahunan pajak penghasilan untuk 2 tahun pajak terakhir. 2 tahun. Ya, yang telah menjadi kewajibannya dan jangka waktu penyampaiannya telah jatuh tempo sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan dan tidak mempunyai utang pajak. Oke, baik. Tidak mempunyai utang pajak kecuali utang pajak tersebut telah memperoleh persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. Oke, Gitu. baik. Kemudian untuk pengusaha badan dengan status pusat, kayak yang pertama telah menyampaikan SPT tahunan pajak penghasilan untuk 2 tahun pajak terakhir, sama ya 2 tahun pajak terakhir yang telah menjadi kewajibannya dan jangka waktu penyampaiannya telah jatuh tempo sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan. Yang kedua, tidak mempunyai utang pajak. Jadi badannya tidak boleh punya utang pajak Pipit, sama kecuali utang pajak tersebut telah memperoleh persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. Ketiga, seluruh pengurus atau penanggung jawab pengusaha memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 tadi. Jadi angka 1 dan 2 tadi kan telah lapor SPT 2 tahun terakhir sama tidak mempunyai utang pajak. Jadi selain badan, pengurusnya juga wajib untuk melaporkan SPT tahunan untuk 2 tahun pajak terakhir sama tidak mempunyai utang pajak. Oh, intinya itu ya pokoknya. Pengurusnya ya. Jadi badan dan juga pengurus kalau untuk badan. Kemudian untuk pengusaha badan dengan status cabang. 1. Pengusaha badan dengan status pusat telah menyampaikan SPT tahunan pajak penghasilan untuk 2 tahun pajak terakhir yang telah menjadi kewajibannya dan jangka waktu penyampaiannya telah jatuh tempo sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan. Kedua, tidak mempunyai utang pajak kecuali utang pajak yang telah memperoleh persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. Ketiga, pimpinan cabang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, yaitu telah lapor SPT tahunan 2 tahun terakhir dan juga tidak mempunyai utang pajak kecuali telah mendapat persetujuan untuk menunda atau mengangsur. Oke, baik. Kemudian untuk pengusaha badan dengan bentuk kerjasama operasi atau joint operation. Oke, baik. 1. Seluruh anggota kerjasama operasi atau joint operation telah menyampaikan SPT tahunan pajak penghasilan untuk 2 tahun pajak terakhir yang telah menjadi kewajibannya dan jangka waktu penyampaiannya
telah jatuh tempo sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan. Jadi kalau KSO itu bukan KSO-nya yang wajib SPT, tapi anggota KSO-nya itu yang wajib lapor 2 tahun terakhir untuk SPT-nya. Baik, anggota-anggotanya Ya, kedua, seluruh anggota kerjasama operasi tidak mempunyai utang pajak kecuali utang pajak tersebut telah memperoleh persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. Jadi sama ya anggotanya, jadi bukan KSO-nya. Baik. Ketiga, seluruh pengurus atau penanggung jawab kerjasama operasi memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, yaitu telah lapor SPT tahunan 2 tahun terakhir dan juga tidak mempunyai utang pajak. Oke, baik. Kemudian untuk instansi pemerintah tidak mempunyai utang pajak kecuali utang pajak yang telah memperoleh persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. Oke, terima kasih Mas Wisnu. Berarti untuk persyaratannya itu tadi disebutkan yang pertama harus lapor 2 tahun terakhir. Betul. Baik, kalau misal orang pribadi berarti dia harus lapor. Kalau misal badan pengurus-pengurusnya juga, dia juga gitu ya. Kemudian juga nggak punya utang pajak gitu ya. Kunci-kuncinya kayaknya gitu ya. Iya, betul. Poin-poinnya. Nah, jadi harus dipastikan nih kawan pajak, kalau misal kawan pajak mau mengajukan PKP, harus dipastikan tidak memiliki utang pajak. Kalau misal pun punya, harus ada persetujuan kalau memang hendak menunda atau mengangsur gitu ya. Betul. Kemudian juga dia sudah melaporkan SPT tahunan 2 tahun terakhir yang memang sudah jatuh tempo gitu ya. Betul. Kemudian Mas Wisnu, berarti kan kalau PKP ini kan harus pakai permohonan gitu ya Mas Wisnu. Nah, syarat-syaratnya lagi ada nggak sih Mas Wisnu? Oke Mbak Pipi, tadi kan udah dokumen persyaratan nih gitu kan. Nah, selain dokumen persyaratan yang tadi dan ketentuan yang SPT tadi, juga wajib pajak juga perlu untuk melampirkan atau menyampaikan formulir. Jadi wajib pajak yang ingin mengajukan permohonan PKP itu dapat mengajukan permohonan secara tertulis dengan mengisi dan menandatangani formulir pengukuhan pengusaha kena pajak dan melampirkan dokumen yang disyaratkan. Nah, dokumennya yang tadi sudah saya jelaskan sama Mas di atas tadi. ya. Nah, kemudian permohonan ini Mbak bisa disampaikan secara langsung atau melalui pos dengan bukti pengiriman surat atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat ke KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal, tempat kedudukan, dan atau tempat kegiatan usaha pengusaha tersebut. Baik, kalau prosesnya berapa lama Mas? Oke, prosesnya ini Mbak ya. Jadi ketika wajib pajak telah menyampaikan permohonan PKP, itu nanti petugas di loket atau petugas yang nanti menerima permohonan tersebut nanti akan menerbitkan bukti penerimaan surat atau BPS yang Mbak Pipit. Nah, jangka waktunya itu dari BPS itu paling lama KPP harus memproses itu paling lama 1 hari sejak diterbitkan BPS Mbak. Oh, baik. Jadi misal nih hari ini telah terbit BPS nih, nah maksimal dari petugas PKP-nya tersebut atau KPP itu menyetujuinya itu atau menindaklanjutinya itu maksimal besoknya. Besoknya, oke. Gitu, jadi 1 hari kerja gitu ya Mas Wisnu. Iya, betul. Nah Mas Wisnu, tadi kan kita sudah membahas terkait permohonan untuk dikukuhkan menjadi PKP. Nah, bisa nggak sih kalau misalnya KPP atau KP2KP itu mengajukan atau membuat wajib pajak tersebut sebagai PKP tapi secara jabatan? Oke, jadi beda dengan permohonan ya Mbak ya. Jadi ini beda. Oke, jadi bisa Mbak atau ada nih prosedur ketika wajib pajak ini yang sudah wajib nih, misal sudah wajib untuk dikukuhkan sebagai PKP, namun wajib pajaknya tidak mengajukan permohonan atau tidak mengajukan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP ya. Itu kita ada prosedurnya Mbak. Jadi kepala KPP itu dapat mengukuhkan PKP secara jabatan dalam hal pengusaha tidak melaksanakan kewajiban pelaporan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP Mbak. Nah, pengukuhan PKP secara jabatan ini dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan atau hasil penelitian administrasi sesuai data dan atau informasi yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak, termasuk data dan atau informasi yang diperoleh dari kegiatan ekstensifikasi. Oke, baik. Jadi kalau misalnya memang kita dapat data nih dari wajib pajak yang memang kira-kira nih omsetnya kayaknya udah di atas 4,8 miliar nih, tapi dia nggak mau PKP. Padahal kan di undang-undang memang harus ya. Iya, betul. Nanti berarti bisa diajukan sebagai PKP, dikukuhkan sebagai PKP secara jabatan gitu ya Mas? Secara jabatan oleh KPP atau Direktur Jenderal Pajak. Nanti bisa lewat pemeriksaan atau lewat penelitian administrasi. Oke, baik. Nah, begitu nih kawan pajak, tadi kan kita sudah mengobrol banyak ya dengan Mas Wisnu. Nah, Mas Wisnu ini
asal kawan pajak tahu merupakan pelaksana terbaik nih di KPP Pratama Jakarta Pesanggerahan. Terima kasih ya Mbak Pipit. Iya, sama-sama Mas Wisnu. Nah, jadi kawan pajak kalau misalnya nanti ada yang masih ingin ditanyakan, nanti kawan pajak bisa komentar melalui YouTube atau bisa juga mengirimkan pesan melalui Instagram atau bisa bertanya melalui Twitter atau X ya sekarang ya di @pajakpsg. Kalau misal YouTube kita bisa di KPP Pratama Jakarta Pesanggerahan. Nah, nanti kawan pajak supaya nanti kawan pajak nanti nggak ketinggalan info-info terkait perpajakan atau terkait kelas pajak. Kalau mungkin ada informasi-informasi tambahan lainnya, apalagi bakalan ada Cortex ya Mas Wisnu ya. Bentar lagi. Nah, itu tuh jadi masih sangat baru ya, dan nanti kawan pajak jangan sampai ketinggalan informasi-informasi perpajakan lainnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan follow Instagram kita, baik yang di Instagram @pajakpsg, Twitter @pajakpsg. Kemudian kalau di YouTube KPP Pratama Jakarta Pesanggerahan, dan ada Spotify kita juga loh Mas Wisnu Ya, di Pajak PSG. Iya, Pajak PSG juga. Nah, sekian kawan pajak, mohon maaf apabila ada kesalahan, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Mas Wisnu Sama sudah WP. bersedia untuk mengisi Yeah. podcast kami. Sampai jumpa kawan pajak. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.